Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Sebuah mobil pemudik terbakar di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Diduga peristiwa tersebut terjadi akibat korsleting di bagian kelistrikan. Sebuah mobil berjenis sedan terbakar di ruas jalan tol kilometer 689 di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Api cepat membesar sehingga membuat pengemudi tak dapat melakukan antisipasi dan pemadaman. Sejumlah petugas dari damkar yang mendapat laporan dari petugas tol langsung datang ke lokasi. Sebelum mobil terbakar, pengemudi mengaku ada gejala kerusakan pada mobilnya sehingga bergegas menepi. Namun tak lama kemudian, keluar api dari bagian mesin dan cepat membesar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 6 orang yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri. Saat ini kasus kebakaran sudah ditangani oleh petugas dari PJR Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Buka kap. Diduga sopir mengantuk minibus yang membawa rombongan pemudik mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. 6 penumpang terlempar keluar dan kendaraan terperosok ke semak-semak sedalam 5 meter. Beginilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Semarang Solo KM 489 jalur A. Tepatnya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat siang. Mobil mengalami rusak ringan di bagian depan dan bagian atas setelah terlempar keluar dari jalan tol dan terperosok ke semak-semak sedalam 5 meter. Sementara penumpang berjumlah 5 orang dan 1 pengemudi berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kejadian bermula ketika minibus yang dikemudikan JJ melaju dari arah Semarang menuju Solo. Sesampai di lokasi kejadian, tiba-tiba minibus oleng ke kiri dan menabrak besi pengaman jalan hingga terlempar keluar tol. Diduga pengemudi kelelahan dan mengantuk setelah melakukan perjalanan mudik dari Sukabumi, Jawa Barat dengan tujuan Blitar, Jawa Timur. Penumpangnya di dalam mobil satu keluarga 6 orang yang luka kepala itu 2 orang, tidak ada yang MD. Prediksi terakhir tadi saya sudah ketemu sama keluarga korban, sopir memang mengantuk. Sampai di TKP oleng ke kiri, nabrak guardrail, lompat ke bawah masuk ke tol jalur A. Bangkai mobil kemudian dievakuasi melalui jalur bawah dengan menggunakan mobil derek. Kasus kecelakaan tunggal ini masih didalami oleh Satlantas Polres Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sebuah minibus ringsek usai tertabrak kereta api Argo Semeru di perlintasan tanpa palang pintu Desa Wonosari, Madiun, Jawa Timur. Seluruh rombongan pemudik yang berada di dalam mobil berhasil diselamatkan diri. Sebuah minibus yang berada di atas rel kereta api Desa Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tertabrak kereta api Argo Semeru jurusan Surabaya, Jakarta. Kencangnya tabrakan membuat mobil terpental dan ringsek. Kereta menabrak mobil rombongan pemudik asal Pasuruan yang hendak mudik ke Madiun. Supir nekat menyeberang di perlintasan meski sudah ada larangan berupa patok permanen. Saat mobil berada di atas rel, warga sekitar meneriaki sopir dan 3 penumpang di dalamnya bahwa kereta akan melintas. Beruntung sopir dan para penumpang berhasil selamatkan diri. Ini sudah diupayakan dari pihak desa dan dari PT KAI dengan memberikan tanda-tanda, simbol dan larangan. Namun yang pelaku, yang korban ini, yang pengendara ini memaksakan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, perlintasan tanpa palang pintu ini langsung dipasangi palang kayu. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Pemirsa, 6 rumah dan 1 mobil di Magelang, Jawa Tengah rusak akibat terkena ledakan balon yang berisi petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan hingga kini kasus masih dalam penyelidikan polisi. Beginilah suasana perumahan pesona Kota Mungkit, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan usai digemparkan dengan suara ledakan balon udara berukuran besar di gang perumahan setempat. Ledakan balon udara ukuran besar terjadi sekitar jam 8 Jumat pagi. Balon tiba-tiba turun dan terjadi rentetan ledakan tepat di samping mobil dan rumah milik warga. Akibat kejadian tersebut, minibus rusak terkena dentuman ledakan yang diduga kuat dari ledakan petasan yang ada di balon udara, serta 5 rumah lainnya juga rusak ringan. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan hasil penyelidikan sementara, balon udara yang terbuat dari plastik dan bambu tersebut diduga berdiameter 3 meter dan ditemukan 45 petasan berbagai ukuran yang belum meledak. Tiba-tiba ada balon turun, terus begitu turun saya kira kan mati apinya. Balon turun saya samperin ternyata meledak di bawah. Besar. Meledak berapa kali, Mas? Kurang lebih 3-4 kali, Pak. 3-4 kali. Jadi sempat kena atau enggak? Sempat kena sebagian tutupan ya nggak apa-apa. Setelah turun dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar TKP, kemudian ada yang mengakibatkan 5 rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan merton itu. Kemudian 1 mobil Sigra rusak ringan. Sementara itu, hampir waktu yang bersamaan juga terjadi balon udara yang mengenai rumah dan meledak di daerah Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, yang menyebabkan 1 rumah rusak ringan di bagian atap. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolresta Magelang. Hingga saat ini kejadian 2 ledakan balon udara yang merusak rumah warga dan 1 minibus tersebut masih dalam proses penyelidikan Satuan Reskrim Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Belas orang di Lebak, Banten jatuh ke sungai karena tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Para korban terjatuh ke sungai yang cukup deras. Beginilah video selfie dilakukan seorang pengunjung di jembatan gantung yang terputus di Desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten. Tak disangka, saat tengah melintas dan mengabadikan dengan video kamera handphone, jembatan yang dilintasi 15 orang itu terputus. Diduga jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut tidak kuat menahan beban 15 orang sekaligus. Hingga akhirnya warga terjatuh dari atas jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras. Imbas putusnya jembatan gantung di Kampung Cigedang, Desa Lewi Ipuh, menyebabkan belasan korban terluka. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kan saya dari Kalimantan gitu ya, kesini mau ziarah juga, mau kumpul bareng keluarga gitu. Saya mencari momen gitu, momen lebaran gitu. Saya juga nggak sadar kalau saya ngevideo begitu ya. Tiba-tiba saya sadarnya pas saya jatuh ke dalam air, pinggang saya tuh kena batu gitu. Jadi di situ saya sakit, terus ya barang-barang semua hanyut ya gitu. Lihat keluarga saya semuanya pada jatuh, saya di situ nangis. Saya juga nggak kepikiran, nggak ada kebayang untuk jatuh ke situ ya. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 2011 untuk menyambungkan Desa Lewi Ipuh dengan Desa Citerep. Namun jembatan mengalami kerusakan dan tak kunjung mendapat perbaikan, sehingga terpaksa dibangun swadaya masyarakat dengan alat yang seadanya. Ini dulu sekitar tahun 2011, Pak Jaro ya, tahun 2019. Bahkan waktu itu dikunjungi oleh Wamen Desa ya, Bapak Budi Ari, kalau nggak salah sekarang jadi Menkominfo. Waktu itu dikunjungi melihat kondisi jembatan di sini, dan insya Allah beliau berikan harapan untuk dibangun. Tapi kenyataannya sampai saat ini bangunan desa jembatan ini dari swadaya masyarakat.
Warga berharap pemerintah bisa kembali segera memperbaiki jembatan tersebut agar dapat dilintasi dan tidak ada korban jatuh ke sungai lagi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pemuda mabuk nekat memanjat menara setinggi 25 meter di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui berbuat onar dan juga kabur dikejar warga yang kesal. Ratusan warga berkerumun di bawah menara untuk menunggu seorang pemuda inisial DG, 25 tahun, yang tengah berusaha dievakuasi tim rescue Damkar Makassar usai berada di puncak menara setinggi 25 meter. Banyaknya warga membuat pemuda ini takut untuk turun. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas penyelamat bahkan memanjat sampai ke puncak menara. Dalam kondisi pengaruh alkohol, pemuda ini tidak menggubris kehadiran petugas, bahkan tak sadarkan diri hingga menyulitkan proses evakuasi. 1,5 jam dibutuhkan petugas untuk membawa turun pemuda ini. Kejadian bermula saat pelaku dalam kondisi mabuk datang buat onar di kerumunan warga. Warga yang tak terima lalu melakukan pengejaran hingga pelaku berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat ke menara. Tower setinggi hingga sampai dengan 25 meter kalau tidak salah, ketinggian 25 meter. Jadi sampai di atas itu kita mencoba membujuk untuk turun ya. Tentunya pasti kita lengkapi dengan peralatan harness untuk safety-nya si korban. Begitu kita mengevakuasi turun, kita kesulitan di setengah dari ya ketinggian di 15 meter lah kalau tidak salah. Kalau berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan dia lari dari kerumunan warga karena yang bersangkutan ini mungkin faktor habis minum sehingga mengancam warga. Sehingga warga merasa keberatan sehingga dikejar. Kini pelaku yang telah sadar dari pengaruh alkohol menjalani pemeriksaan di Mapolsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri kabur ke atap rumah setelah terpergok warga. Pelaku mengincar rumah kosong yang ditinggal mudik. Seorang pria berinisial F tak berkutik saat ditangkap warga saat berusaha kabur dengan menaiki atap rumah. Warga yang emosi langsung berusaha menarik pelaku dan menghakiminya. Meski sudah dibawa dengan mobil polisi, warga tetap berusaha mengejar dan menganiaya pelaku. Pelaku sebelumnya terpergok masuk ke sebuah rumah kosong di Medan, Sumatera Utara yang ditinggal mudik penghuninya. Ternyata pelaku merupakan residivis pencurian yang sudah 4 kali melakukan aksi serupa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Helvetia untuk diperiksa dan diproses hukum. Sementara polisi menunggu korban untuk membuat laporan atas kasus ini. Ratusan masyarakat dari Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Presiden Joko Widodo menginap di Kota Medan, Sumatera Utara. Massa yang terdiri dari sejumlah emak-emak meminta keadilan dari kasus Edi Suranta Guru Singa yang diduga dikriminalisasi terkait dugaan kepemilikan senjata api. Kenapa dia disangkakan punya senpi yang tidak punya senpi? Rosa dan balik! Bertahan! Ratusan masyarakat dari Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang berunjuk rasa di depan hotel tempat Presiden Joko Widodo menginap di Jalan Puri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Sambil membentangkan spanduk, massa menuntut Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang dicopot dari jabatannya. Massa juga menuntut Kasipidum Kejari Deli Serdang dicopot dari jabatannya karena diduga sudah kerjasama dengan Kasat Reskrim atas kasus Edi Suranta Guru Singa yang merupakan tokoh masyarakat Pancur Batu yang diduga dikriminalisasi atas kasus dugaan kepemilikan senjata api. Aksi unjuk rasa ini nyaris ricuh setelah petugas kepolisian mengambil paksa spanduk serta membubarkan paksa massa. Satu warga kami, Edi Suranta Guru Singa,
dituduh memiliki senjata api. Ternyata di sidang pengadilan 9 saksi mengatakan bahwa abang anda kami Edi Suranta Gurusinga tidak ada senjata apinya. Masa berharap Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atas kasus itu sehingga berjalan dengan adil dan transparan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Lampung terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan tanggul jebol. Pemirsa, banjir merendam Kampung Sawah Raya Bakung, Teluk Betung, Bandar Lampung pasca hujan lebat beberapa hari terakhir. Sebagian warga menutup rumahnya rapat-rapat agar lumpur tidak masuk ke dalam rumah. Banjir juga diduga diakibatkan tanggul di perumahan Citra Garden jebol. Banjir di daerah Bakung dan Pasar Ambon sudah menjadi langganan setiap musim penghujan. Namun pemirsa, banjir kali ini merupakan yang terparah dan warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah. Pemirsa, saat seluruh warga sibuk bersilaturahmi, petugas Damkar Bondowoso harus mengevakuasi cincin yang tersangkut di jari seorang wanita. Evakuasi pun berlangsung dramatis karena jari korban sudah membengkak. Hari pertama Lebaran, petugas Damkar Bondowoso harus mengevakuasi cincin di jari Rahmatun Nazilah, 30 tahun, warga Tenggarang Bondowoso. Cincin yang dipakai di jari tengah tangan kanan korban ini sulit untuk dikeluarkan hingga jarinya membengkak. Petugas pun harus memotong cincin dengan alat pemotong mini. Proses evakuasi sempat berjalan alot akibat cincin logam cukup tebal. Namun setelah kurang lebih 10 menit, cincin bisa dipotong dan dilepaskan. Sementara korban tidak menderita luka apapun. Akibat kejadian ini, petugas menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa cincin sehingga kejadian serupa tidak terulang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sopir Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan di Tol Batang Semarang kilometer 370A ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tim KNKT terus lakukan investigasi serta kunjungan kepada para korban selamat. Sopir bus Rosalia Indah yang diduga mengalami microslip atau sempat tertidur lelap dinyatakan sebagai tersangka karena dari olah TKP dinyatakan melakukan kelalaian yang sebabkan kecelakaan. Saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terus melakukan investigasi serta menemui beberapa korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Wuleri Kendal. Ya pokoknya kejadian tuh cepat banget lah, tiba-tiba langsung ngambil kiri, saya langsung keludak, ya kencang kayaknya, posisi kencang kan. Pulang kampung ya? Iya, mau mudik. Sebelumnya, bus Rosalia Indah tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di Tol Batang Semarang kilometer 370A, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang ini keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan Ramil 170304 Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre gugur setelah ditembak organisasi Papua Merdeka atau kelompok kriminal bersenjata di daerah Pasir Putih, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Jenazah korban baru ditemukan sehari pasca kejadian. Dan Ramil 170304 Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre gugur setelah ditembak organisasi Papua Merdeka atau kelompok kriminal bersenjata di daerah Pasir Putih, distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis 11 April. Kejadian ini bermula saat almarhum sedang keluar pada Rabu petang. Namun sampai Kamis pagi, almarhum tidak kembali. Saat pencarian, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diserang dan ditembak OPM. Kini pelaku sedang dikejar aparat. Dari kejadian itu diperintahkan oleh Bapak Panglima untuk segera diadakan pengejaran
sampai dapat, dan salah satu anggotanya diduga bernama Osea. Namun dari sisa OPM yang ada saat ini tidak pernah terlihat di daerah Aderai tadi, di daerah sekitar Pasir Putih. Ini masih dikejar terus. Mudah-mudahan dalam waktu depan dapat kita tangkap dalam keadaan hidup atau mati. Jenazah almarhum telah dievakuasi ke Enarotali, kemudian dibawa ke Nabire untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Cikal Multazam. Pemirsa, usai arus mudik tentu saja kita akan menghadapi arus balik. Iya, pemerintah berencana menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dan kebijakan sebagai solusi mengurai potensi kepadatan arus balik. Cuti bersama libur Lebaran akan berakhir pada Senin 15 April 2024. Dengan berakhirnya cuti bersama Lebaran, maka diprediksi puncak arus balik nasional akan terjadi pada H+3 atau Minggu 14 April 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kelancaran arus balik Lebaran tahun ini. Di antaranya adalah sosialisasi kebijakan mudik atau balik. Salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah dalam bentuk work from home. Menteri Perhubungan berencana memberikan usulan kepada Presiden Jokowi agar para pekerja dapat menerapkan WFH pada hari Selasa dan Rabu tanggal 16 dan 17 April. Prediksi puncak arus balik nasional diperkirakan akan terjadi pada H+3 atau hari Minggu 14 April 2024. Dan diprediksi akan ada sebanyak 40,99 juta orang atau sekitar 21,16%. Sedangkan prediksi puncak arus balik khusus Jabodetabek akan terjadi pada H+3 atau pada Minggu 14 April 2024 dan diprediksi ada sebanyak 6,12 juta atau 1,2 juta orang atau sekitar 21,52%. Pemirsa, jumlah pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lampung meningkat Jumat malam. Antrean kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat di seluruh kantong parkir dermaga area Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan pantauan sejumlah kendaraan roda 2, antri selama 10 hingga 20 menit di jalur khusus. Petugas gabungan TNI Polri serta relawan bekerja sama mengatur jalannya kendaraan agar tidak terjadi kemacetan. Para pemudik mengaku sengaja pulang lebih awal agar tidak terjebak macet seperti saat arus mudik kemarin. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu lusa. Ya, pemirsa, arus balik di tol Jakarta Cikampek mulai meningkat pada Jumat malam di mana ribuan kendaraan memadati 4 lajur tol dan sempat membuat lalu lintas tersendat. Ribuan kendaraan yang melintas dari arah Cikampek menuju Jabodetabek didominasi mobil pribadi melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Lonjakan arus balik pemudik yang kembali lebih awal terjadi sejak Jumat sore. Sementara itu untuk mengantisipasi kepadatan di rest area kilometer 62 dan kilometer 50, petugas melakukan buka tutup rest area. Diprediksi puncak arus balik libur Lebaran akan terjadi pada hari Minggu hingga Senin 15 sampai 16 April mendatang.
Sementara itu pemirsa, arus balik di jalur Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam dipadati ribuan pemotor. H+2 Lebaran, volume kendaraan di jalur Pantura Bypass Pemuda ini terus mengalami peningkatan sejak Jumat dini hari. Para pemudik memilih untuk kembali ke ibu kota lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus balik tiba. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 14 April hingga 15 April mendatang. Dari Magelang, habis mudik. Iya. Kenapa milih mudik hari ini, Mas? Karena biar nggak macet aja. Berarti balik hari ini biar nggak macet. Iya, lebih awal. Tapi tadi sepanjang perjalanan kena macet nggak, Mas? Nggak, rame lancar aja. Kalau untuk cuaca sendiri? Tadi agak mendung dan sempat kehujanan di jalan. Ya, pemirsa, untuk memantau situasi terkini di jalur mudik di sejumlah lokasi sudah ada rekan kami, ada Rian Rahman di Terminal Kalideres, Jakarta. Kemudian ada rekan Hadisti Nur Arifah di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat, serta Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan ada juga Gisela Nur Rahma di gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ya, kita pertama ke Terminal Kalideres dulu, pemirsa. Ada Rian Rahman. Rian, seperti apa situasi terkini di Terminal Kalideres? Baik, Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa yang ada di rumah menjelang berakhirnya masa cuti Lebaran. Penumpang yang kembali ke ibu kota DKI Jakarta di Terminal Kalideres, Jakarta Barat ini mulai tampak terlihat. Sejak malam hingga pagi hari ini, mobil ataupun bus yang berdatangan terus terjadi untuk menurunkan penumpang di Terminal Kalideres ini. Berdasarkan data yang kami dapat dari Dinas Perhubungan di Terminal Kalideres ini, setidaknya sebanyak 378 penumpang yang kembali ke ibu kota DKI Jakarta, sedangkan angka yang berangkat masih cukup tinggi, yakni 678 penumpang. Adapun masyarakat yang kembali ke ibu kota DKI Jakarta ini yakni berasal dari Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Diprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada hari Minggu besok dan hari Senin, yang mana lonjakan tersebut di mana berakhirnya masa cuti Lebaran. Diketahui juga pada arus mudik Lebaran kemarin bahwasannya di Terminal Kalideres ini setidaknya telah memberangkatkan arus mudik Lebaran atau penumpang yang berangkat ke kampung halaman sebanyak 25.599 penumpang, yang mana pada H-3 Lebaran merupakan puncak arus mudik yang mencapai 6.511 penumpang. Kembali ke Cikal dan Yasmin. Nah, dari rekan Rian Rahman kita akan ke Tol Cipali, pemirsa. Kita akan memantau situasi di sana. Ada rekan Hadisti. Hadisti, seperti apa situasi di sana saat ini? Ya, Cikal, Yasmin, situasi lalu lintas di ruas Tol Cipali pada pagi hari ini memang sudah mulai mengalami peningkatan terkait arus balik. Namun untuk kondisi lalu lintas ini terlihat masih lancar, tidak terjadi ketersentatan pada pagi hari ini. Namun jika kami memantau sejak dari tadi malam memang beberapa kali sempat terjadi kepadatan bahkan kemacetan, namun tidak berlangsung dengan waktu yang lama, di mana kemacetan ini dapat terurai dengan cepat. Begitu. Kemudian juga kalau kami memantau di rest area 101 tempat kami melaporkan saat ini memang juga sudah mulai terlihat adanya penumpukan kendaraan, di mana sudah mulai terjadi
terjadi antrean pada saat memasuki rest area, dan bahkan untuk kantong parkir di rest area ini juga sudah mulai penuh, sehingga kami juga sudah mulai mendengar adanya himbauan-himbauan dari pihak rest area kepada para pengunjung agar dapat memaksimalkan waktu istirahatnya hanya selama 30 menit dan bergantian dengan pengunjung lainnya. Kemudian juga terkait sistem rekayasa lalu lintas, untuk sistem atau skema one way satu arah ini rencananya memang akan diberlakukan pada hari ini ke arah Jakarta, mulai dari KM 414 Kali Kangkung hingga ke KM 72 Cikampek Utama, di mana untuk skema one way atau satu arah ini bersifat situasional, akan diterapkan tergantung dari kondisi ataupun kepadatan kendaraan yang terjadi di ruas tol Trans Jawa ini khususnya. Nah, kemudian juga mengingat masih tingginya lalu lintas mudik, dihimbau kepada masyarakat yang masih memiliki kelonggaran waktu untuk melakukan perjalanan kembali ke arah Jakarta ini pada periode 17 hingga 19 April mendatang. Karena kalau diprediksi berdasarkan Jasa Marga ataupun pihak kepolisian menyebutkan bahwa arus balik ini akan memuncak pada hari Senin nanti, yakni 15 April, sehingga dihimbau masyarakat agar dapat mengatur kembali jadwal kepulangan mereka ke arah Jakarta. Dan nantinya memang pada periode 17 hingga 19 April nanti akan diberlakukan potongan tarif tol sebesar 20%, yang mana ini memang merupakan upaya untuk memecah lalu lintas agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu. Cikal, Yasmin. Terima kasih tadi informasi Hadisti dari tol Cipali Subang Jawa Barat. Kita beralih ke Gentong Tasikmalaya, ada rekan Muhammad Zul Hilmi. Hilmi, kalau saya lihat di belakang sudah mulai lengang, apakah ini memang kondisi yang Anda pantau sejak malam hari tadi atau memang baru saja terpantau lengang seperti ini, Hilmi? Iya, Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu pagi hari ini cenderung sepi, namun juga ramai lancar. Kami memantau sejumlah kendaraan yang berasal dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung hingga ke Jakarta ini sudah mulai melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2024. Dan memang jika kita bandingkan dengan Jumat siang kemarin, ini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini masih didominasi oleh kendaraan lokal, baik itu warga lokal yang melakukan mudik lokal dari Garut menuju ke Tasikmalaya ataupun sebaliknya, dan juga dari kendaraan warga lokal yang menuju ke kawasan atau tempat wisata dan juga ke tempat kuliner. Dan memang untuk puncak arus mudik di jalur selatan, khususnya di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini diprediksi akan mulai terjadi pada Sabtu hari ini hingga Senin mendatang, bertepatan dengan berakhirnya Hari Cuti Bersama Nasional 2024. Dan memang nantinya diprediksi arus balik pemudik dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung dan juga Jakarta akan meningkat pada hari Minggu esok, yang kemungkinan akan dipenuhi oleh puluhan ribu kendaraan, baik itu sepeda motor dan juga mobil. Untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, nantinya pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah, baik itu dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung dan Jakarta ataupun sebaliknya. Dan memang untuk rekayasa arus lalu lintas satu arah ini juga telah diberlakukan oleh pihak kepolisian sejak beberapa hari ataupun sejak hari pertama Lebaran, karena memang kepadatan arus lalu lintas ini masih didominasi oleh kendaraan lokal, baik yang melakukan mudik lokal ataupun yang melakukan perjalanan menuju ke tempat wisata ataupun ke tempat kuliner. Kami imbau bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan arus balik di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini untuk tetap berhati-hati, karena memang kontur jalan di sekitar Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini sedikit licin dan juga berkelok-kelok, terlebih ketika turun hujan yang memang sering terjadi pada sore hari. Demikian, Cikal. Dari Gentong kita akan menuju ke gerbang tol Kali Kangkung. Sudah ada rekan Giselia Nur Rahman di sana. Selamat pagi Gisel, seperti apa situasi lalu lintas di Kali Kangkung saat ini?
Baik, selamat pagi Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pagi ini situasi di gerbang tol Kali Kangkung terpantau lengang, dan jika kita melihat pada hari Jumat kemarin, biasanya tol Kali Kangkung ini baru akan ramai pada siang hingga malam hari. Dan apabila kita juga melihat di belakang saya ini terdapat 7 gardu tol yang dibuka di Kali Kangkung dari arah Jawa menuju ke Jakarta, terdiri dari 4 gardu tol utama dan juga 3 gardu satelit tambahan yang bertujuan untuk mengurai kepadatan atau antrian lalu lintas begitu. Terhitung per hari Jumat kemarin tanggal 12 April sudah ada lebih dari 35.000 kendaraan dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Sementara dari arah Jawa, maksud kami dari arah Jakarta menuju ke Jawa sudah ada lebih dari 23.000 kendaraan yang melintas. Sebagai informasi untuk rekayasa lalu lintas sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek Utama ini akan diberlakukan mulai hari ini pukul 2 siang hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, dan nantinya pada pukul 2 siang Kakor Lantas Polri langsung akan meresmikan adanya one way ini di gerbang tol Kali Kangkung pada pukul 2 siang nanti. Dan pemirsa, namun kepolisian mengingatkan kembali bahwa rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional mengingat kondisi jalanan hingga saat ini masih terpantau ramai lancar. Dan sementara untuk puncak arus balik di gerbang tol Kali Kangkung, Polda Jateng memprediksi akan terjadi pada hari Senin 15 April 2024. Sehingga bagi Anda para pemudik yang akan melakukan arus balik, dari pihak kepolisian menghimbau agar melakukan perjalanan arus balik sebelum tanggal Senin 15 April 2024 untuk menghindari kepadatan. Kami mengingatkan kembali juga kepada para pemudik yang akan melakukan arus balik, terutama menggunakan kendaraan pribadi, untuk tetap selalu sehat, jaga kendaraan, dan pastikan Anda dalam kondisi yang nyaman begitu. Dan apabila Anda mengalami kelelahan, Anda bisa mencari rest area terdekat untuk beristirahat sejenak. Demikian Yasmin dan juga Cikal. Baik, Giselle, terima kasih atas laporan Anda dari gerbang tol Kali Kangkung. Sebelumnya ada laporan dari Hilmi, Hadisti, dan juga ada dari Rian, melaporkan dari lokasi masing-masing. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, memasuki masa libur Lebaran, terjadi lonjakan penumpang komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur di stasiun kereta Tugu Yogyakarta pada Jumat kemarin. Tercatat lebih dari 23.000 pengguna transportasi KRL dan diprediksi jumlah penumpang akan mencapai puncak hingga 30.000 orang per hari. Peningkatan penumpang ini membuat antrean mengular panjang dan berdesak-desakan. Umumnya mereka adalah warga antar kota yang akan berlibur dan juga untuk bersilaturahmi. Mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter Line menambah layanan dari 24 menjadi 30 perjalanan. Selain lonjakan penumpang komuter lain, juga terjadi rekor baru untuk perjalanan kereta api Prambanan Express relasi Yogyakarta-Kutoarjo. Dengan jumlah penumpang terbanyak mencapai hampir 5.000 orang per hari, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kami juga melayani 30 perjalanan untuk KRL. Kalau kita lihat di hari pertama dan hari kedua, masih banyak yang silaturahmi sehingga volume penumpangnya itu masih di bawah 20.000. Tetapi kemarin ini sudah kami layani hampir 25.000, dan pada hari ini juga kami prediksikan juga sudah melayani di atas 23.000 karena pada hari ini kita lihat di beberapa jadwal kereta untuk KRL ini juga sudah mulai meningkat. Pemirsa, memanfaatkan momen libur Lebaran, ribuan pengunjung memadati tempat wisata wahana air di Kota Bogor, Jawa Barat. Tingkat kunjungan wisatawan dari berbagai daerah ini melonjak dibandingkan hari libur biasanya.
Ribuan pengunjung memadati tempat wisata wahana air di Kota Bogor, Jawa Barat di libur Lebaran tahun ini. Permainan ombak laut buatan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Para wisatawan bisa menggunakan bantuan perahu atau ban untuk merasakan sensasi deburan ombak buatan serasa berlayar di lautan. Selain itu ada juga lokasi yang menjadi favorit pengunjung, yakni area pantai yang menawarkan suasana pesisir lengkap dengan pasir laut. Iya, kalau ke pantai kan kejauhan, jadi di sini ada, udah kolam renangnya ada, pasirnya ada. Anak-anak bagaimana? Suka atau gimana? Ya, pada senang, pada suka. Enak suasananya, adem. Terus dari jarak juga nggak terlalu jauh. Jadi peningkatan pengunjung sudah mulai terlihat, terutama setelah Lebaran kedua nih. Hari kedua Lebaran ini meningkat signifikan, hampir lebih dari 2 kali hari pertama ya. Dan hari ini juga sudah mulai nampak peningkatan terus terjadi. Sementara kita juga selain menyediakan berbagai event menarik, ada wahana-wahana favorit yang saat ini juga sangat cocok untuk keluarga. Salah satunya adalah Jungle Beach, di mana anak-anak bisa bermain pasir di sana. Pada libur Lebaran tahun ini, jumlah pengunjung yang datang melonjak dibandingkan libur biasanya. Diprediksi jumlah wisatawan akan terus bertambah hingga berakhirnya libur Hari Raya Idul Fitri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, ribuan pengunjung juga memadati Pantai Carita Pandeglang, Banten. Ya, jalur menuju pantai pun padat dan macet. Pantai Carita Pandeglang, Banten diserbu ribuan wisatawan yang menghabiskan waktu libur Lebaran. Para wisatawan datang dari berbagai daerah sekitar Jabodetabek. Di Pantai Lagundi 2 Carita, wisatawan mulai berdatangan sejak pagi hari. Hingga siang hari kawasan pantai dipenuhi wisatawan. Tercatat 1.200 pengunjung datang berwisata ke tempat ini dan terus bertambah jelang sore hari selama libur panjang ini. Diprediksi puncak keramaian terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk pengunjung hari ini diperkirakan 1.200 pengunjung di Lagundi 2 Carita. Ini sudah puncaknya belum, Pak? Ini belum puncak, nanti puncaknya itu diperkirakan hari Minggu besok. Nah, kalau puncaknya itu kan berapa banyak itu? Puncak itu diperkirakan puncaknya itu sekitar 2.500 pengunjung. Nah, diimbau bagi pengunjung yang berwisata ke Pantai Carita datang lebih pagi agar tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, objek wisata Dusun Semilir di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ramai dikunjungi pemudik dan juga wisatawan lokal. Ya, di sana wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan yang asri dan mendapat pengalaman seru dan unik. Nah, pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go. Boleh? Jangan ya. Ya. Wah, seru sekali mencoba wahana perosotan pelangi di Dusun Semilir, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain perosotan pelangi, masih ada sejumlah wahana lain di lahan seluas 14 hektar ini. Dusun Semilir berada di kaki Gunung Ungaran dengan panorama alam yang indah dan sejuk. Selain berbagai wahana, di sini wisatawan juga bisa puas berfoto dan berwisata kuliner. Ya, di musim Lebaran ini ribuan wisatawan memadati Dusun Semilir. Sebagian dari mereka merupakan pemudik yang memanfaatkan waktu libur Lebaran dengan berwisata bersama keluarga. 7 setengah 8. Sampai sini jam 10. Jam 10. Tadi udah nyoba apa aja nih? Perosotan, baru ini kedua sinema. Mau nyoba apa lagi nih abis ini? Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu, mau apa yang namanya perahu itu. Yang lainnya belum tahu ini, baru kali ini. Gimana nih tanggapannya?
Harga tiket masuk Dusun Semilir dipatok mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000, tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Kemudian terdapat harga tambahan untuk setiap wahana. Nah, selain perosotan pelangi, wahana sinematik 7 dimensi juga menjadi salah satu favorit pengunjung. Wah, pemirsa, ini seru banget ya, seru ya? Iya, seru. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi Kak, saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, Giselia Nur Rahma, Surya Lisantoso. Sampai jumpa. Sampai jumpa, dah. Ya, pemirsa, apakah Anda lelah dengan aktivitas di kota? Ini Anda bisa melipir ke daerah Purwakarta. Ya, tepatnya ke wisata alam Pasir Langlang, Panyawangan, Purwakarta, Jawa Barat. Banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan, mulai dari berjalan-jalan hingga berkemah di tengah hutan pinus. Kilometer dari pusat kota Purwakarta, saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus. Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam di sini menarik, pemirsa. Ikuti perjalanan saya, yuk. Mudik atau berlebaran ke Purwakarta. Coba berkendara ke arah timur. Semilir udara segar akan berhembus dari balik ratusan pohon pinus di kawasan wisata perhutani Bandung Utara, yakni wisata alam Pasir Langlang. Beragam kegiatan luar ruangan dapat Anda lakukan, mulai dari berjalan-jalan di jembatan gantung, bersantai di hammock, flying fox, hingga berkemah. Nah, pemirsa, saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di sini, yaitu flying fox. Wow, tinggi banget. Menyenangkan sekali bisa melihat hutan dari ketinggian, menyaksikan orang-orang bersantai bersama keluarga dan kerabat dekat. Tak jarang dari mereka ada yang bermalam dengan mendirikan tenda. Pemirsa, selain flying fox, ternyata di sini juga bisa berkemah. Tapi karena saya tidak membawa peralatan berkemah, ternyata di sini bisa disewa. Coba kita tanya, boleh ngobrol sebentar? Ya. Bisa sewa tenda di sini ya? Bisa. Oh, bisa. Ini saya nggak bawa apa-apa nih, tapi bisa disediakan di sini. Bisa, oke, harganya berapa? Harganya itu 250.000, udah tinggal masuk Tinggal masuk ke tenda. Oke, udah. Pasang bongkar sama saya. Semalam ya? Bongkar pasang? Sama saya. Oke, gas. Kita berkemah. Namun jika Anda tidak ingin bermalam, Anda tetap dapat menikmati segarnya kawasan hutan hanya dengan Rp10.000 saja. Dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Wisata alam Pasir Langlang akan meninggalkan memori yang melekat di benak Anda. Mengakhiri hari saya dengan sepiring mie rebus di antara kabut hutan pinus. Dan tempat ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan terbaik bagi Anda yang ingin melepas penat dari riuhnya kota. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Galuh Pandu, Raga Firdaus melaporkan.